Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik 10, yaitu penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Saya mau Nangga Firmansyah, NPM 186500010. Pentingnya penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. 1. Transformasi level diri atau transformation of self. Pada transformasi level diri terdapat 3 jenis transformasi, yaitu 1. Transformasi level diri, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, serta transformasi masyarakat. Dengan mengubah sikap mental dan cara berpikir akan berubah, kita diajak untuk merevisi dan jika dianggap perlu merombak cara berpikir yang mungkin selama ini tanpa kita sadari terdistorsi atau terinfeksi oleh suatu kejadian dalam hidup kita. B. Dengan mengubah mindset, cara berpikir, pola hidup, atau kebiasaan akan berubah. Berubahnya cara berpikir akan mengubah pola hidup, kebiasaan, sikap, tutur kata, penampilan, bodi, lingkungan, pergaulan, perasaan, keputusan yang diambil, kepedulian, dan akhirnya dapat fokus pada tujuan hidup. Jika itu bisa berubah dan menjadi fokus, adalah mutlak menjadi bagian dari keberhasilan. Oke, jika semuanya telah berubah, hidup pun akan berubah. Yang dapat menghasilkan terjadinya perubahan pola hidup dan kebiasaan serta fokus pada tujuan hidup. Langkah-langkah ini mengantarkan ke jenjang transformasi diri yang terjadi. Transformasi pada level diri dapat digambarkan dengan sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman yang belum terjadi. Transformasi ini merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pendidikan multikultural. 2. Transformasi level sekolah atau transformation of school and schooling. A. Integrasi materi atau konteks integrasi. Integrasi materi merupakan upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya, kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, teori, dan lain-lain. Ketika mengajarkan satu topik atau mata pelajaran tertentu dengan menyisipkan agar adanya kesadaran perbedaan budaya. Dengan contoh, ketika mengajarkan topik tumbuhan berbiji belah, guru menyinggung bahwa kopi adalah salah satu contoh dikotil. Kemudian dikaitkan dengan masyarakat kampung Aceh dan Jawa yang memanfaatkan kopi dan tradisi sebagai minuman tradisi masing-masing. B. Proses pembentukan pengetahuan atau knowledge construction process, yaitu upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan cara suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara nyata tercipta karena adanya pengaruh budaya, kalangan, dan kelompok tertentu dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Contoh, beliau menghasilkan teori heliosentris yang mengembangkan asumsi geosentris yang terjadi ketika pengaruh agama saat itu sangat dominan. Galileo dihukum mati karena teorinya, tetapi akhir-akhir ini teori ini tersebut digunakan oleh masyarakat dunia. C. Reduksi prasangka atau prediction merupakan upaya guru dalam membantu siswa mengembangkan sifat positif terhadap perbedaan dari sisi suku budaya, ras, gender, atau sosial, dan lain-lain. Contohnya, jika guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang Papua berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh, dan lain-lain dalam proses interaksi sekolah, hal tersebut harus dihindari. D. Pendidikan atau perlakuan pedagogi tanpa pandang bulu atau equity pedagogi, yaitu upaya guru untuk memperlakukan secara sama dalam proses pembelajaran di kelas. Kenyataan ini akan terlihat dari metode yang digunakan,
Cara bertanya, penunjukan siswa, dan pengelompokan. Contohnya, guru senantiasa menunjukkan seorang siswa sebagai ketua kelompok karena siswa tersebut berasal dari kelompok status sosial tertentu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang terakhir, perbedaan budaya sekolah dan struktur sosial atau empowering school culture and social structure, yaitu pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial merupakan proses menutupisasi reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, dan proses mengalami atau merasakan perbedaan atau persamaan budaya. 3. Transformasi level masyarakat atau transformation of society. Masyarakat adalah sesuatu konsep sosial. Terdapat perbedaan yang nyata antara konsep masyarakat dan konsep kolektif. Konsep kolektif menggambarkan kumpulan manusia orang per orang secara fisik yang berbeda berdasarkan atau karakteristik uniformitas. Konsep masyarakat terkandung makna kesatuan antara kebinekaan, diversity, dan kekhasan uniqueness kebinekaan. Dengan demikian menjadi sifat tuntunan masyarakat agar komunitas yang dinamis selalu terwujud. Ini program pendidikan multikultural. 1. Berorientasi pada materi atau content-oriented program. Merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami. Tujuan utamanya adalah memasukkan materi tentang kelompok budaya yang berbeda dalam kurikulum dan materi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kelompok-kelompok tersebut. 2. Berorientasi pada siswa atau student oriented program. Program yang berorientasi pada siswa yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademis kelompok siswa yang berbeda meskipun pada saat itu tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. 3. Berorientasi pada siswa atau socially oriented program yang berupaya mereformasi pendidikan atau konteks politik dan budaya pendidikan. Program ini bertujuan bukan untuk meningkatkan prestasi akademis atau menambah sekumpulan budaya multikultural, melainkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Jadi peranan guru dan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural. 1. Membangun paradigma keberagaman. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di persekolahan. Hal ini disebabkan karena guru memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman kepada peserta didik yang di sekolah. 2. Menghargai keberagaman bahasa. Guru harus memiliki sikap menghargai dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut di sekolah sehingga dapat membangun sikap peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa, aksen, dan dialek yang berbeda. Karena itu, guru harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang selalu menghargai perbedaan yang ada. 3. Membangun sensitivitas gender. Merupakan yang pendidikan yang memiliki peran penting sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak perempuan dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap kaum perempuan. 4. Membangun sikap kepedulian sosial. Guru dan sekolah memiliki peran terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan sekitarnya. 5. Membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti-diskriminasi
terhadap entitas lain di sekolah. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etis sehingga dapat memberikan contoh secara langsung kalau sikap dan perilaku yang tidak memihak atau tidak berlaku diskriminasi terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang atau etnis tertentu. Dan memberikan perlakuan adil terhadap peserta didik yang ada, sehingga peserta didik meniru dan berlatih untuk bersikap dan bertingkah laku adil terhadap teman-teman yang berbeda etnis. 6. Membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Pada aspek ini, guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk di luar sekolah. Dengan demikian, memberikan contoh secara langsung pada peserta didik, diharapkan peserta didik dapat mencontoh, menerapkan, dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang diskriminasi terhadap mereka yang memiliki perbedaan kemampuan sehingga dapat saling memahami dan menghormati dan menghargai. 7. Membangun sikap anti diskriminasi umum. Sekolah seharusnya menerapkan peraturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu dilarang keras di sekolah dan mewajibkan kepada peserta didik untuk selalu saling memahami dan menghormati perbedaan umur yang ada di sekitar mereka. Guru juga harus memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang pentingnya sikap yang tidak diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda umur. Diharapkan dapat mempermudah guru untuk memberikan contoh dan bimbingan tentang bersikap kepada orang yang berbeda umur. Contohnya, guru harus dapat memberikan perhatian yang sama terhadap peserta didiknya tanpa harus membedakan anak yang lebih tua dan yang lebih muda. Terima kasih. Ini tadi presentasi dari kelompok kami, Muhammad Anang Firmansyah dan Windy Aprilia. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Mohon maaf jika presentasinya banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.